Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang petang Sobat DBFM 100,5 dimanapun Anda berada. Kembali lagi di program acara terbarunya Radio DB Horror Story. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan Rulita akan menemani sobat sekalian untuk membawakan cerita horor. Sebelum ceritanya dimulai, mari dengerin sejenak opening berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 100,5 DBFM. Semua kumpul, semua suka. Oh, tiptoe through the window, by the window, that is where I'll be. Come tiptoe through the tulips with me. Baiklah, kali ini Rulita mau bawain cerita dengan judul Ternyata Koreknya Dari Dia. Ya, menjadi sopir truk memang sudah konsekuensinya harus siap tidur di sembarang tempat dan tak jarang mendapat pengalaman mistis. Hendak berangkat kerja, malam itu sebenarnya sudah jengah. Jika memang karena penggantinya tidak sakit dan kebetulan barang-barang harus sampai di Jakarta lusa siang hari. Jika tidak karena banyak kebaikan juragan yang sudah diberikan kepadanya, Margono memilih izin Pak Topoh, juragannya, untuk tidak berangkat. Maaf ya Mar, sebenarnya aku juga pengen kamu ngaso, karena baru pagi tadi pulang dari Bandung. Gimana kira-kira bisa nggak berangkat? Tanya Pak Topoh ragu-ragu. Saya sudah menyanggupi pemesanan jika besok siang sampai di Jakarta. Margono tidak bisa menolak. Ya, saya nanti berangkat gelia-gelia, masih ada waktu untuk ngaso. Sambil tersenyum, Pak Topo bilang, ya, nanti perlahan-lahan nyetirnya. Agak terlambat juga nggak apa-apa. Yang penting sampai di Jakarta dan nanti kamu bisa ngaso sampai hilang capekmu, Mar. Dan Margono pun mengangguk mengiyakan. Sore harinya bersama Barjono, kernetnya pelan-pelan mulai menjalankan truknya. Nyantai saja ya Bar, tukasnya. Barjono mengangguk. Iya, jika merasa Arif ia menepi, ngaso, sahut Barjono. Tadi bisa nyenyak kan tidurnya? Ya lumayan lah, sahut Margono. Jam 12 malam, truk memasuki wilayah perhutanan di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat. Jalan mulai naik turun, walau sudah hafal jalannya. Margono tampak sedikit tegang karena kantuk pun menyerang. Matanya seakan minta dipejamkan. Kita menepi dulu ya Bar, tukasnya. Tadi aku dibawain bekal dan kopi untuk obat kantuk. Cocok, nampaknya kamu mulai kantuk, sambut Marjono. Senang sambil mengambil tikar yang selalu ditaruh di belakang jok kemudian menggelar di depan terus. Margono pun membawa termos berisi kopi, 2 gelas serta menyamikan dibawa ke tikar yang sudah tergelar. Ketika menuangkan kopi dan gelas, ada perasaan aneh yang menusuk di hati Margono. Kok hatiku gak enak rasanya ya Bar? Kemudian tanyanya. Barjono yang tahu jika Margono mempunyai indera keenam kuat jadi merinding. Hah? Apa iya? Tungkasnya kemudian menyalakan senter untuk melihat sekeliling. Kanan kiri sepanjang jalan hutan, pikirnya. Kita cari tempat istirahat lain aja deh, gimana? Ajaknya sambil duduk mendekat Margono. Memang kenapa? Tanya Margono, walau sebenarnya Margono tahu jika Barjono takut. Sudahlah, tenang Bar. Kan sudah menggelar tikar di sini. Kopi juga sudah menyamikan, sudah siap. Lagian, aku nggak tidur kok. Hanya pengen ngilangin kantuk. Lanjutnya menyenangkan Barjono. Barjono diam, lalu mengambil rokok, menyelipkan rokok di bibirnya sembari tangannya merogoh-rogoh kantong mencari korek. Dalam gelap, tiba-tiba ada tangan yang menyalakan korek. Kemudian menyudutkan ke rokok Barjono. Barjono pun menghisap rokok dan itu pun menyala. Bersamaan dengan itu, gerok, terdengar suara dengkur. Hah?
Margono sudah ngorok. Sambil ia melihat Margono yang tergeletak di tikar. "Siapa yang memberiku api?" Barjono takut. Ia mendekat ke Margono. Margono bangun. "Ada apa?" tanyanya. "Yuk kita pindah," ajak Barjono sambil terus menyalakan senternya. Margono paham dan segera berkemas, segera menstarter truknya kemudian berangkat. "Aku jadi hilang letih-letihku," tungkasnya. Dan dalam perjalanan Barjono menceritakan kejadiannya. Margono pun tertawa. "Ya seharusnya kamu berterima kasih toh." Baiklah, cerita kedua hampir sama. Ini cerita yang dialami oleh supir truk yang mampir di warung goib. Kita mulai ceritanya. Banyak cerita horor supir truk Pantura yang dialami oleh beberapa sopir yang berkendara di malam hari. Tak sedikit cerita horor supir truk Pantura yang diganggu makhluk tak kasat mata hingga masuk ke alam gaib. Salah satu cerita horor supir truk Pantura adalah yang dialami oleh supir truk bernama Baron dan kernetnya bernama Kawel. Baron merupakan supir truk salah satu distributor di Tegal yang biasa menggunakan jalur Pantura. Meski sudah ada tol Trans Jawa, namun Baron lebih suka memilih jalur Pantura dan berkendara pada malam hari karena alasan jalan yang lebih sepi. Seperti biasa, malam itu ia bermaksud mengantar barang ke daerah Demak. Seperti biasa, ia memilih jalan malam dan sampai pagi hari di tempat tujuan. Karena lokasi yang tidak begitu jauh, Baron memilih tengah malam untuk memulai perjalanannya. Jam 11 malam mulai jalan, sampai Demak subuh, begitu pikirnya. Barang bawaannya memang cukup berat, sehingga truk yang ia sopiri akan berjalan lambat menyusuri Pantura. Seperti biasa, malam itu Baron berangkat sendiri ditemani kernetnya bernama Kawel. Awalnya perjalanannya lancar, namun saat memasuki daerah Alas Roban, beberapa kali Baron merasakan truk yang ia sopiri sangat berat jalannya, bahkan sempat tersendat. Kawel yang duduk di sebelahnya pun juga merasakan hal yang sama, namun memilih diam. Baron dan Kawel pun hanya saling bertatap mata, tanda saling mengerti kondisi kendaraan mereka. Sampai di pertengahan Alas Roban sekitar pukul 3 dini hari, tiba-tiba truk mogok. Baron berusaha menyalakan namun tidak berhasil. "Well, ganjel well," ucap Baron menirukan to ganjel to yang viral. Baron dan Kawel kemudian turun dan memeriksa mesin truk. Namun semua terlihat tidak ada masalah. Tiba-tiba Kawel meminta untuk istirahat dan ngopi sebentar sambil menunjuk sebuah warung. Baron kaget karena saat berhenti ia tidak melihat warung di tempat yang ditunjuk Kawel, tak jauh dari tempat truk mereka berhenti. Namun akhirnya mereka memutuskan untuk ngopi sambil beristirahat. Kondisi warung awalnya sangat sepi, namun saat Baron dan Kawel masuk, ternyata di dalam cukup ramai. Ada sekitar 5 atau 7 orang di dalam. Baron sudah merasakan keanehan karena orang-orang yang ngopi saling diam dan hanya menunduk sambil sekali melihat ke arah Baron dan Kawel. Ia juga berpikir di mana orang-orang ini memarkirkan kendaraannya. Ini juga bukan kawasan pemukiman, gak mungkin mereka orang-orang sekitar sini, gumam Baron dalam hati. "Kopi bu, 2, trik Kawel mengagetkan lamunan Baron. Seorang nenek berusia 80 tahun dengan jalan sedikit bungkuk mengantarkan kopi. Baron berusaha melihat ke arah kaki nenek tersebut karena curiga jangan-jangan tidak menyentuh tanah, tapi sangat sulit melihat karena kondisi warung yang sangat remang-remang. "Jangan diminum," bisik Baron ke Kawel.
Kawel yang sedikit paham maksud Baron tidak banyak bertanya. Namun untuk mencairkan suasana, Kawel bertanya pada orang yang duduk di sebelahnya. "Mau kemana, Pak?" tanyanya singkat. Namun orang yang ia tanya tidak menjawab, hanya menunjuk ke arah jalan raya. Kawel yang mulai paham dengan situasi di warung tersebut, kemudian sedikit bergeser merapat ke tempat Baron duduk. Tak seberapa lama kemudian Baron mulai melihat keanehan. Ia melihat orang-orang di warung tersebut ternyata bertubuh tidak lengkap dan aneh. Ada yang matanya satu, ada yang telinganya agak lancip, ada yang mukanya seperti kena parut. Melihat situasi yang makin tidak kondusif, Baron akhirnya meletakkan uang di bawah gelas kopi, kemudian keluar dari warung tanpa permisi sambil menarik Kawel. Baron dan Kawel kaget setelah keluar dari warung ternyata sudah pagi. Lokasinya dari truk mereka juga cukup jauh. Kawel melirik jam tangannya. "Kok sudah jam 7, bro?" ujar Kawel pada Baron. "Iya, biasalah, mereka memang suka iseng," jawab Baron singkat. Lokasi Baron dan Kawel berada sekitar 500 meter dari truk yang mereka parkir. Padahal tadi malam seperti hanya berjalan 50 meter. Demikian juga soal waktu. Baron dan Kawel merasa hanya sebentar di warung tersebut. Sambil berjalan mendekati truk, Baron dan Kawel sama-sama menoleh ke arah warung. Sudah bisa ditebak, warung tersebut memang tidak ada. Baron berhenti sebentar, mengambil sebuah kantong plastik dan mengikatkan di sebuah pohon menuju arah warung tersebut. "Buat tanda," kata Baron. Waktu ditanya Kawel apa tujuannya. Sampai di truk ternyata sekali starter langsung hidup. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Cerita ketiga ini temanya masih sama, tentang sopir truk yang diganggu makhluk halus. Kali ini akan menceritakan kisah horor sopir truk yang mengalami kejadian aneh saat dalam perjalanan dari Jakarta menuju Surabaya. Dalam perjalanan tersebut, sopir truk tersebut bernama Warsito, ditemani kernet bernama Wanda. Di tengah perjalanan mereka diganggu oleh hantu Belanda yang tanpa kepala. Karena jalan saat malam hari, jalanan terlihat sunyi, Warsito bersama temannya tidak mampir, lanjut jalan terus. Warsito merasakan ada angin yang berhembus di telinga kirinya. Tapi Warsito cuek dan berusaha tetap fokus dengan masalah ban. Beberapa menit kemudian, tiba-tiba Warsito mendengar suara langkah kaki dari arah belakangnya dan suara peralatan seperti kunci-kunci yang bergesekan. Ting, ting, ting. Dalam hati Warsito berkata, "Aneh, Wanda tadi lewat mana? Kok tiba-tiba ada di belakangku? Seharusnya dia turun lihat pintu sebelah kiri kan?" Padahal Wanda posisinya masih berada di atas truk, lagi ketakutan luar biasa. Di matanya terlihat sosok makhluk hitam besar yang menghampiri Warsito. Sementara Warsito mengira yang menghampirinya itu adalah Sururi. Warsito mulai mengendorkan baut roda dengan kunci roda. Setelah itu, Warsito meminta dongkrak kepada orang yang disangka Wanda. Di belakangnya, Warsito mulai mendongkrak chasis truk, dan setelah itu Warsito mengambil ban cadangan ke kolong truk bagian belakang. Sementara di atas truk, Wanda masih menyaksikan pemandangan yang mengerikan. Orang tinggi besar yang berdiri di belakang Warsito seperti mengenakan pakaian company, mirip seperti pemburu yang ada di film Jumanji. Makhluk misterius itu mukanya tidak terlihat karena kondisinya gelap, tapi samar terlihat makhluk itu melepas topinya dan menggaruk kepalanya. Tapi lama-lama gerakan garukan tangannya itu jadi semakin cepat. Tiba-tiba menggelinding ke jurang di samping jalan.
Dari potongan leher makhluk itu terlihat seperti ada cairan yang muncrat. Saking ketakutannya, Wanda sontak langsung pingsan. Singkat cerita, Warsito sudah selesai mengganti ban, lalu mengajak orang misterius yang disangka Wanda itu menaiki truk. "Ayo Wan, naik," ucap Warsito. Namun makhluk itu menjawab dengan suara seperti geraman. Warsito pun menaiki truk dan kaget melihat Wanda sedang tertidur, padahal pingsan. "Wan, kok malah tidur?" Warsito langsung menyalakan mesin dan melanjutkan perjalanan. Sampai di Kendal, Warsito berhenti di warung makan dan membangkitkan Wanda. "Wanda, bangun, kita istirahat dulu." Tapi begitu Wanda bangun, dia langsung terkaget-kaget dan seperti mau melompat serta berteriak, Woi, kenapa kamu?" tanya Warsito. Wanda tidak langsung menjawab, tetapi melihat pemandangan di sekitar. Setelah tahu dia berada di depan warung makan, barulah ia cerita kalau orang yang membantu Warsito di alas roban tadi bukanlah dirinya, melainkan hantu Belanda tanpa kepala yang berpakaian seperti prajurit kompeni zaman dulu. Baiklah, itu telah tadi 3 kisah horor yang dialami sopir truk yang mengalami kisah mistis ketika mereka sedang bekerja. Kita istirahat sejenak, dengerin beberapa lagu yang akan Rulita putar. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 100,5 di BFM Horror Story. Di